Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B. Di sini kami akan memaparkan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang memuat beberapa pokok bahasan. Perkenalkan, nama saya Nursania Sambe dengan NIM B0222-069. Oke, sebelum kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi, menurut Cambridge Dictionary 1995, ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang benar, mempunyai objek dan tujuan tertentu dengan sistem, serta metode untuk berkembang dan berlaku universal yang dapat diuji kebenarannya. Sedangkan teknologi, kata teknologi sendiri itu secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu texere, yang berarti menyusun atau membangun. Menurut Jacques 1967, yang mengartikan teknologi ini sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Selanjutnya, mari kita beralih ke pokok bahasan yang pertama, yaitu hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipadukan menjadi iptek merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Keduanya berkaitan erat dengan kemajuan peradaban manusia yang semakin hari akan terus mengalami perkembangan. Ilmu pengetahuan yang merupakan sumber teknologi dapat memberikan kemungkinan bagi munculnya teknologi baru. Begitupun sebaliknya, teknologi yang juga merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan dapat menghasilkan peralatan yang lebih canggih sehingga dapat memberikan peluang pada ilmu pengetahuan untuk berkembang lebih pesat. Mereka ini saling melengkapi dalam pertumbuhan dan perkembangan masing-masing. Singkatnya, teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan sebab sangat berkaitan antara teknologi dan ilmu. Karena dengan adanya ilmu, maka teknologi dapat dikembangkan, dan karena adanya teknologi, maka ilmu dapat dibuktikan. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk menjawab pertanyaan dan menambah pengetahuan, sedangkan tujuan teknologi adalah untuk menemukan solusi untuk masalah praktis. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan dan masing-masing saling membantu untuk sebuah kemajuan. Perkenalkan, saya Fantri Damayanti. Di sini saya akan memaparkan pokok pembahasan yang kedua, yaitu penerapan ilmu pengetahuan ke dalam teknologi. Teknologi mempunyai dua komponen, yaitu pertama, hardware aspek atau aspek perangkat keras meliputi peralatan yang memberikan bentuk atau pola teknologi sebagai objek fisikal atau material, seperti serangkaian alat yang saling terkoneksi untuk menjalankan proses komputasi seperti komponen fisik komputer yang bisa dilihat oleh mata dan bisa dipegang. Yang kedua, software aspek atau aspek perangkat lunak meliputi sumber informasi yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal peralatan fisik atau material tertentu seperti data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Selanjutnya terdapat penerapan hubungan langsung. Pertama, pengetahuan mengenai inti atom yang menghasilkan sumber energi baru. Kemudian dilanjutkan penggunaannya untuk tenaga listrik yang dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pengetahuan tentang inti atom juga untuk industri persenjataan bertenaga nuklir yang sekarang marak dipermasalahkan suatu antara satu negara dengan negara lainnya seperti Korea Utara, Irak, Iran, atau Amerika Serikat dan negara Inggris.
Penerapan hubungan langsung yang kedua, ditemukannya sifat gelombang elektron, di mana penemuan ini dikembangkan dalam pembuatan mikroskop elektron yang mempunyai daya pembesaran 20-30 ribu kali sehingga virus dan unsur kimia lainnya dapat dilihat. Penerapan hubungan langsung yang ketiga, berkembangnya ilmu kimia dan biologi yang dapat memanfaatkan organisme dalam skala industri seperti industri minuman yogurt, bir, tempe, biogas, etanol, protein sel tunggal, biokonversi senyawa kimia, dan sebagainya. Terdapat penerapan hubungan tidak langsung, yaitu teknologi arsitektur piramid di Mesir, teknologi bangunan purbakala, contohnya Candi Borobudur di Indonesia, arsitektur bangunan Menara Pisa di Italia. Umumnya karya teknologi tersebut memperlihatkan tingkat ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan dikagumi sampai sekarang. Bahkan hasil karya tersebut termasuk dalam 10 keajaiban dunia. Perkenalkan, saya Andini Ramadhani. Di sini saya akan memaparkan pokok pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan sains dan teknologi. Pada abad ke-20, mencatat loncatan-loncatan penting dalam perkembangan sains dan teknologi. Penemuan serta penciptaan terjadi silih berganti, sedangkan informasi ilmiah diproduksi dengan cepat setiap 5 tahun. Bahkan, dalam disiplin-disiplin tertentu seperti genetika yang diproduksi setiap 2 tahun, sehingga menimbulkan kesukaran dalam penyebaran, penyimpanan, penelusuran, dan penyerapannya. Hal tersebut sangatlah memerlukan teknologi. Di era inilah mulai tersebar luas cabang-cabang biologi yang inovatif dan revolusioner, serta cabang-cabang fisika, kimia, dan geologi yang membuka cakrawala baru lagi bagi kehidupan manusia. Jarak antara teori dan praktik, gagasan dan penciptaan, laboratorium dan pasar semakin dekat. Ciptaan mempengaruhi gagasan dan teknologi mempengaruhi ilmu, laju teknologi komunikasi juga semakin pesat, sehingga hasil sains dan teknologi menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat. Kegelisahan yang ditimbulkan oleh perubahan seperti ini ada kalanya kerap menyebabkan kerisauan di masyarakat. Nama saya Putri Yantilah Mentodo. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pokok bahasan ketiga, yaitu revolusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Revolusi yang pertama yaitu membuka era bagi penelitian secara mendalam tentang gaya gravitasi dan penelitian mengenai dinamika gerakan benda. Hasil-hasil yang dicapai dalam era ini ialah suatu pembuktian bahwa sifat alam dapat dilukiskan dalam suatu deskripsi yang jelas dan pasti. Oleh karena itu, dapat diramalkan dengan amat teliti. Era tersebut dirilis oleh Isaac Newton. Pun revolusi kedua, yaitu era ini lebih memusatkan pada sifat-sifat kelistrikan dan kemagnetan benda sebagai keseluruhan, serta tentang sifat-sifat radiasi. Perkembangan sains dalam era itu dipelopori oleh sarjana-sarjana besar seperti Faraday, sedangkan untuk deskripsi teoritis oleh Maxwell. Berikutnya yaitu revolusi ketiga. Era ini dimulai pada awal ditemukan sifat kuantum cahaya oleh Max Planck. Era ini membawa revolusi secara menyeluruh dalam pemikiran manusia tentang zat dan jagat raya. Kecemerlangan era ini dipelopori oleh Einstein yang merumuskan teori relativitas, kemudian Rutherford tentang atom, Bose tentang kuantum, serta nama-nama yang berkaitan dengan teori kuantum baru seperti Schrödinger, Heisenberg, dan Dirac. Revolusi yang terakhir yaitu revolusi keempat dimulai pada tahun 1938 dengan ditemukannya suatu tipe materi baru disebut partikel oleh Anderson. Oke, jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.